Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sahida Purnama, mewakili kelompok 6, akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang muamalah dalam Islam. Muamalah adalah tukar-menukar barang atau sesuatu yang memberikan manfaat bagi orang lain, baik itu bagi si penjual maupun si pembeli, dengan cara yang ditentukan menurut syariat agama Islam. Lalu ada sumber hukum muamalah. Di sini sumber hukum muamalah ada 3. Yang pertama adalah Al-Quran. Dalam Al-Quran, sumber hukum muamalah terdapat dalam surat An-Nisa ayat 58 dan Ali Imran ayat 3. Yang kedua ada hadis. Sumber yang kedua adalah hadis. Yang terdapat dalam hadis riwayat Ibnu Majah dan hadis riwayat Al-Baihaqi. Lalu yang terakhir ada ijtihad. Ijtihad adalah sumber hukum yang ketiga setelah Al-Quran dan hadis, yaitu suatu pandangan para ulama-ulama terdahulu. Ulama-ulama tersebut adalah Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hambaliyah. Lalu selanjutnya ada ruang lingkup muamalah, ada 2, yaitu muamalah al-adabiyah yaitu muamalah yang berkaitan tentang bagaimana cara tukar-menukar benda yang ditinjau dari segi subjeknya, yaitu manusia itu sendiri. Lalu yang kedua muamalah al-madiyah, yaitu muamalah yang berkaitan dengan objek muamalah itu sendiri. Objek tersebut adalah benda yang ingin kita tukarkan Lalu selanjutnya ada prinsip umum dari muamalah. Ada 4 prinsip umum, yaitu yang pertama adalah sebenarnya sumber hukum muamalah itu adalah mubah kecuali ada yang mengharamkannya. Yang kedua, muamalah dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan kemaslahatan atau keuntungan bagi orang banyak dan menghindarkan mudarat atau kerugian bagi kedua belah pihak ataupun orang banyak. Lalu yang ketiga ada pelaksanaan muamalah ditujukan untuk menjaga keseimbangan, baik membangun material, spiritual, dan pelestarian sumber daya yang ada. Lalu yang terakhir, muamalah dilaksanakan dengan memelihara nilai keadilan dan menghindari unsur-unsur kejaliman. Lalu selanjutnya, prinsip khusus yang diperintahkan dalam muamalah. Yang pertama ada objek transaksi harus halal. Semua transaksi yang dilakukan benda yang kita tukarkan harus berupa dari sumber yang halal. Lalu yang kedua ada tanpa paksaan. Harus ada keridhaan dari kedua belah pihak. Nggak boleh dalam jual beli tidak boleh ada yang terpaksa untuk melakukan transaksi tersebut. Lalu yang terakhir ada pengelolaan dana aset yang amanah dan jujur. Slide selanjutnya, hal-hal yang dilarang dalam muamaliyah. Yang pertama riba. Jelas dalam Al-Quran sudah dijelaskan bahwa tidak boleh mengambil keuntungan terlalu banyak atau riba. Lalu yang kedua gharar. Gharar ini adalah sebagai tindakan untuk merugikan pihak-pihak yang lain. Lalu yang ketiga ada tradis. Tradis ini adalah sebuah penipuan. Lalu yang terakhir adalah berakat dengan orang yang tidak cukup hukum. Yang maksud di sini adalah misalnya seperti orang gila, anak-anak, dan lain-lain. Lalu apa sih tujuan dari muamalah itu? Tujuan muamalah itu sendiri adalah menciptakan suatu hubungan yang harmonis antara sesama manusia hingga menciptakan masyarakat yang rukun dan tentram, dan juga agar setiap orang tidak terlepas dari kewajibannya sebagai hubungannya sesama manusia atau hablum minan nas, dan hubungannya dengan Allah atau hablum minallah. Lalu slide selanjutnya ada jual beli. Jual beli adalah transaksi tukar-menukar yang memiliki dampak, yaitu bertukarnya kepemilikannya dari barang tersebut, yang tidak sah bila tidak dilakukan akad yang benar, baik dilakukan secara verbal maupun secara tindakan yang dimaksud seperti misalnya ucapan atau salaman dan lain-lain.
Nah, ada dua landasan hukum dalam jual beli. Yang pertama dalam surat Al-Baqarah ayat 275 yang artinya Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Lalu yang kedua ada surat An-Nisa ayat 29 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan, dan berlaku dengan suka sama suka di antara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang kepadamu. Lalu ada 4 rukun jual beli. Yang pertama ada adikain. Adikain adalah dua orang yang berakad, baik pembeli maupun penjual. Berarti dalam jual beli harus ada penjual dan harus ada pembeli. Lalu yang kedua ada objek yang dijual belikan. Objek yang dimaksud adalah barang. Ada sesuatu yang dijual belikan. Ada misalnya menjual tanah, mobil, motor, dan lain sebagainya. Lalu yang ketiga adalah ijab kabul atau tanda serah terima dari kedua belah pihak. Lalu yang terakhir ada nilai tukar pengganti barang tersebut. Harus ada nilai tukar. Misalnya kita membeli motor, harus ada nilai tukarnya misalnya dengan uang, emas, atau tanah, yang tentunya harus sesuai dengan nilai barang tersebut. Lalu ada syarat jual beli. Yang pertama ada syarat dari objek yang dijual belikan atau barang yang akan kita jual belikan. Ada 3 syarat di sini. Yang pertama ada keberadaan barang yang harus tampak. Yang kedua ada dimiliki sendiri oleh penjual. Lalu yang terakhir ada diserahkan langsung ketika akad. Tetapi sebenarnya boleh diwakilkan kepada orang lain yang tentunya bertanggung jawab. Lalu ada syarat terkait dengan nilai tukarnya tersebut. Ada 4 syarat di sini. Yang pertama ada suci. Nah, barang yang ditukar tersebut sebenarnya harus suci. Lalu yang kedua dapat diserah terimakan atau dipindahkan. Yang ketiga dimiliki sendiri atau mewakilinya. Lalu yang terakhir ada diketahui oleh penjual dan pembeli. Sekian presentasi dari kelompok 6. Saya mewakili dari kelompok 6. Jika terdapat kesalahan dalam penyampaian ataupun kekurangan dalam materi kami mohon maaf, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.